Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kasih-Mu, perhatian-Mu yang Kau nyatakan terus-menerus kepada kami sampai hari ini. Terima kasih juga kami diberi kesempatan mengikuti acara renungan online yang sangat berarti bagi kami ini. Saat ini tolong kami yang mengikuti renungan online ini agar dapat mengikutinya dengan baik dan mengerti kehendak-Mu dengan tepat serta mau mewujudkannya. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan online hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang benar-benar sukses dari seorang anak Tuhan tidak diukur dari kesenangan, popularitas, harta benda, kekuasaan, atau kedudukan, tetapi diukur berdasarkan tujuan dari Allah menciptakannya. Jika seorang anak Tuhan ingin mengukur seberapa sukses hidupnya, maka ia hanya perlu menanyakan satu pertanyaan. Apakah ia memenuhi tujuan dari Allah menciptakan dia? Adapun Allah memiliki 5 tujuan di hidup anaknya. Yang pertama, Allah ingin anaknya mengenal dia dan mengasihi dia yang disebut penyembahan. Yang kedua, Allah ingin anaknya benar-benar bagian dari keluarganya yang disebut persekutuan. Yang ketiga, Allah ingin anaknya bertumbuh secara rohani menjadi seperti Yesus yang disebut pemuritan. Yang keempat, Allah ingin anaknya melayaninya dengan melayani orang lain yang disebut pelayanan. Yang kelima, Allah ingin anaknya memberitakan kabar baik keselamatan kepada orang lain melalui Yesus Kristus yang disebut penginjilan. Ya, Allah ingin anaknya mengenal dia, menjadi miliknya, bertumbuh di dalam dia, melayani dia, dan membagikan dia kepada orang lain. Saudara-saudara, jika saudara dan saya melewatkan 5 tujuan ini, maka saudara dan saya tidak memiliki tujuan yang jelas atau yang tepat atas hidup ini. Sehingga kita bisa saja sekedar ada di dunia ini atau akan hanyut dalam hidup ini, bahkan akan sia-sia hidup di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, bersyukur Allah menciptakan kita dengan 5 tujuan kekalnya. Dan tujuan ini tidak akan berubah walaupun segala sesuatu di sekitar kita berubah. Saudara-saudara, Roma pasal 6 ayat 13 mengajarkan kita agar kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kekelaliman, tetapi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berarti keberadaan diri kita hanya layak dipakai untuk tujuan Allah. Maka apapun yang sedang kita alami saat ini, kita perlu menegaskan komitmen kita terhadap 5 tujuan Allah di hidup kita. Saat segalanya berubah, saat kita bingung, saat kita ragu, saat kita membutuhkan arahan, kita perlu selalu kembali ke tujuan Allah dalam hidup kita. Akhirnya, ingat dan sadarlah, Allah mengasihi kita. Dia menciptakan kita untuk suatu tujuan dan Dia akan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk memenuhi tujuannya di hidup kita sebagai pengikutnya dan dalam segala keadaan apapun. Maka teruslah berfokus untuk hidup sesuai tujuan dari Allah untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menciptakan kami dengan suatu tujuan. Tolonglah kami agar hidup tidak secara sembarangan, tetapi hidup bisa berfokus sesuai tujuan-Mu tersebut. Tuhan, mampukan kami
memakai semua anggota tubuh kami atau keberadaan kami bagi tujuan-Mu di hidup ini. Sehingga hidup kami pun mencapai keberhasilan sejati di hadapan-Mu. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.